Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan kami Tutorial Super. Baik sahabat super dimanapun berada, pada video kali ini kita akan membahas tentang aplikasi penerimaan peserta didik baru yang berbasis online. Nah, tentu aplikasi ini adalah aplikasi terbaru yang dapat digunakan pada tahun 2023-2024. Oke, seperti apa aplikasinya? Simak terus video kami. Bagi teman-teman yang belum menekan tombol subscribe, silahkan tekan terlebih dahulu. Kemudian jangan lupa like dan nyalakan lonceng agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Nah, bagi teman-teman yang membutuhkan hosting cepat dan murah meriah, silahkan teman-teman juga bisa cek di kolom deskripsi video ini ya. Jika teman-teman juga ingin membeli sebuah domain, juga bisa dicek pada deskripsi video ini. Nah, kemudian jika teman-teman ingin bergabung pada grup WA Tutorial Super ataupun PD Pontren Nusantara, nah silakan juga bergabung, link ada di kolom deskripsi seperti itu. Oke, baik teman-teman, tanpa berlama-lama kita akan membahas detail satu persatu, kolom demi kolom aplikasi penerimaan peserta didik baru online tahun pelajaran 2023-2024. Baik teman-teman, kita masuk ke alamat yakni ppdb.itsolution.my.id. Oke, ini dia aplikasi PPDB online ya. Nah, kemudian kami akan jelaskan satu persatu menu-menu apa saja yang ditampilkan pada aplikasi ini, kemudian apa saja fiturnya dan bagaimana isi atau kolom di dalamnya. Oke, pada bagian atas, pada bagian header ada logo. Nah, logo ini teman-teman bisa ganti. Kemudian keterangan aplikasi PPDB online, ada pada bagian kanan ada alur, ada info, ada syarat dan juga kontak. Nah, kemudian untuk background yang di belakang ini juga bisa diganti ya, disesuaikan dengan sekolah teman-teman. Misal akan diisi gambar gedung ataupun siswa juga bisa. Kemudian logo ini juga bisa teman-teman ganti, teman-teman bisa sesuaikan. Kemudian nama sekolah ini, nah juga teman-teman bisa sesuaikan dengan nama madrasah masing-masing. Kemudian untuk mendaftar, para siswa bisa mengklik daftar untuk mendaftarkan diri sebagai peserta didik baru. Kemudian button yang berwarna merah ini merupakan untuk login siswa jika sudah berhasil mendaftar. Kemudian kita scroll lagi ke bawah, ada menu alur ya. Nah, pada menu alur ini akan menggambarkan bagaimana alur pendaftaran PPDB online di madrasah Bapak Ibu semua. Oke, tidak ada alur, di sini ada alurnya dari nomor 1 sampai sekian. Nantinya alur ini bisa disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing sekolah. Nah, kemudian di bagian bawah ada informasi PPDB online. Kemudian di bawah sini ada syarat pendaftarannya apa saja, dan di kolom bawah ada kontak langsung seperti itu. Oke, coba kita klik terlebih dahulu mendaftar agar teman-teman tahu ya, agar teman-teman tahu aplikasi ini para siswa yang akan mendaftar itu mengisi formulir seperti apa. Oke, di sini ada ketentuan ya, ketentuan PPDB online. Nah, ketentuan ini juga bisa teman-teman modifikasi, ganti sesuai dengan keinginan teman-teman semua. Nah, kemudian sebelum kita mengisi kolom, kita diharuskan untuk mencawang terlebih dahulu apakah setuju dengan ketentuan PPDB online yang ada di atas. Kemudian nanti para calon peserta didik untuk mengisi kolom tinggal mengklik lanjut saja.
Oke, nomor pendaftaran secara otomatis akan terisi ya, tidak bisa diedit. Kemudian tinggal dimasukkan nama lengkap pendaftar, kemudian NISN. Nah, jika para siswa tidak mengetahui NISN-nya, bisa juga diisi dengan 0 sebanyak 10 kali. Nah, kemudian di kolom NIK silakan masukkan NIK dari siswa tersebut. Oke, kita masukkan angka 8 saja ya, sebanyak 16 kali. Nah, kemudian untuk jurusan silahkan diklik, kemudian pilih umum. Nah, untuk jurusan ini bisa dimodifikasi ya sesuai dengan jurusan yang ada di sekolah teman-teman semua. Misal kalau SMK ada jurusannya otomotif, IT, kemudian desain grafis, seperti itu bisa dimodifikasi. Kemudian jika di MA mungkin ada jurusan IPS, IPA, agama dan sebagainya, bisa dimodifikasi, bisa disesuaikan. Kemudian pilih jenis kelamin, tempat lahir, kemudian tanggal lahirnya, tinggal dipilih-pilih saja, di scroll, kemudian pilih agama yang dianut. Nah, agama ini saya tambahkan ya, saya tambahkan Kristen, kemudian Hindu, Buddha dan sebagainya bisa ditambahkan. Kemudian status dalam keluarga, anak keberapa, dari jumlah saudara berapa. Kemudian hobinya apa. Nah, di sini ada macam-macam hobi ya, dan juga bisa dimodifikasi, bisa ditambahkan, jangan khawatir. Kemudian apakah pernah sekolah di RA? Iya, pernah. Apakah pernah sekolah di SD? Iya, pernah. Kemudian nomor handphone silakan masukkan di sini. Nah, kemudian silakan klik lanjut. Oke, ini dia kolom yang kedua, yakni form isian alamat calon siswa. Oke, para peserta didik baru yang akan mendaftar bisa memilih jenis tempat tinggal ya, mulai dari tinggal bersama orang tua, ikut kerabat atau saudara, asrama madrasah, kontrak, asrama pesantren dan sebagainya. Oke, pada kali ini kita akan memilih dengan tinggal dengan orang tua, dan kita isi dengan alamatnya. Ini sebagai contoh ya. Kemudian isi kode pos, kemudian jarak ke sekolah. Oke, kita isi misal naik sepeda motor, jarak ke sekolah dari rumah 5-10 km. Kemudian klik lanjut lagi. Oke, nomor kartu keluarga coba kita isi 16 digit ya. Kemudian nama kepala keluarga, tutorial super. Oke, kemudian nama ayah kandung juga tutorial super. Kemudian nik ayah. Nah, silakan diisi. Kita kopas saja ya bagian atas ya. Kita kopas saja. Kemudian tahun lahir ayah. Misal lahir di tahun 89. Kemudian status ayah masih hidup, pekerjaannya apa. Nah, jika pekerjaannya tidak ada di list, nanti kita bisa tambahkan. Kemudian penghasilannya berapa. Oke, pendidikan ayah. Kemudian nama ibu kandung. Nah, silakan diisi nama ibu kandungnya. Kemudian niknya, tanggal lahir ibu, silakan diisi. Kemudian diisi pekerjaannya. Oke, kemudian nama wali. Oke, kita isi. Kemudian kita isi juga nik walinya, tahun lahir wali. Kemudian pekerjaan walinya. Kemudian nomor handphone wali. Kita isi nomor kartu keluarga sejahtera. Jika tidak memiliki, bisa diisi dengan tanda strip seperti ini. Ini juga bisa diisi tanda strip. Kemudian tinggal di lanjut. Nah, oke. Kemudian
nama sekolah asal. Misal karena ini jenjang MI, oke, atau jenjang SD, kita isi misal dengan RA Nurul Huda. Kemudian jenjang sekolahnya, oh ini tingkat tingkat MA ya, berarti tuliskan dengan MTS Nurul Huda seperti itu. Kemudian pilih swasta. Nah, untuk jenjang sekolah ini jangan khawatir ya, bisa dirubah mulai dari jenjang PAUD, kemudian TK atau RA, SMP, MTS, MA, SMK, nah, bisa dirubah. Kemudian NPSN coba kita isi, dan lokasi sekolah apakah berada dalam kabupaten yang sama ya. Kita pilih dalam kabupaten kota. Kemudian klik lanjutkan. Nah, jika sudah selesai, nah pada bagian akhir ini akan ada notifikasi bahwa apakah data calon sudah sesuai. Nah, di calon sudah sesuai, kemudian klik daftar sekarang. Oke, maka secara otomatis para peserta didik, calon peserta didik akan masuk langsung ke dalam aplikasi dan bisa mengecek biodata yang telah diisi seperti itu. Nah, kemudian ada juga fitur, ya ini fitur print pendaftaran. Oke, print pendaftaran seperti ini, contoh dari bukti pendaftaran yang dilakukan oleh calon peserta didik. Oke. Nah, kemudian ada juga unduh panduan, ada juga pengumuman ya. Pengumuman nanti bisa diumumkan oleh admin dari sekolah ya. Ada juga biodata yang tadi dimasukkan, kemudian ada print pendaftaran seperti itu. Oke, nah bagaimana siswa caranya masuk? Nah, siswa masuk menggunakan nomor pendaftaran. Kita simpan terlebih dahulu ya nomor pendaftarannya, kemudian dengan menggunakan NISN sebagai passwordnya. Oke, coba kita log out, keluar terlebih dahulu. Kita masuk ke menu bagian masuk siswa. Maka untuk login siswa itu dapat dilakukan dengan memasukkan nomor pendaftaran dan nomor NISN yang tadi didaftarkan. Oke, tampilannya. Nah, lalu bagaimana tampilan dari admin untuk aplikasi PPDB online ini? Oke, kita coba masuk ke dalam panel admin ya. Panel admin aplikasi ini. Oke, ini dia panel adminnya. Nah, ini dia tampilan panel admin. Oke, ini bukan tampilan panel admin. Jumlah yang mendaftar ada berapa. Kemudian admin juga bisa menutup pendaftaran. Nah, jadi admin bisa membuka maupun menutup pendaftaran ya. Coba kita tutup terlebih dahulu. Tutup pendaftaran. Anda yakin? Iya. Kita akan tutup pendaftaran. Kemudian kita buka aplikasi yang sama. Apakah nantinya calon peserta didik bisa mendaftar? Nah, tidak bisa ya. Pendaftaran PPDB online ditutup. Nah, dengan seperti ini siswa tidak bisa lagi mendaftar atau belum dibuka misal seperti itu. Oke, kita buka saja. Nah, kemudian di menu verifikasi maka akan muncul siswa yang mendaftar tadi dengan nama Andi Risadi seperti ini. Kemudian admin bisa mengklik bahwa admin sudah memverifikasi pendaftaran dari siswa tersebut, dan sebagai bukti verifikasinya silakan diklik gambar printer, maka akan muncul form verifikasi pendaftaran, hasil verifikasi pendaftaran PPDB seperti itu. Nah, untuk persyaratannya, tanggal tes minat, pengumuman penerimaan, pendaftaran ulang itu bisa langsung dicek ya, bisa langsung dirubah pada akun admin. Nah, klik saja di sini nanti. Ini dia. Selamat, Anda diterima menjadi calon peserta didik. Nah, ini bisa dirubah semuanya. Nah, kemudian lembaran ini nantinya verifikasi ini bisa dikirim langsung ke nomor WA
yang bersangkutan yang mendaftar bahwa pendaftaran telah diterima. Kemudian nanti bisa membawa bukti-bukti tersebut, bukti-bukti pendaftaran, kemudian fotokopi berkas-berkas pendukungnya, dan juga kita bisa mengumumkan tes minatnya kapan, pengumuman penerimaan dan sebagainya. Bisa langsung mengirim ke nomor WA yang sudah dimasukkan oleh siswa tersebut, seperti itu. Nah, kemudian maka akan muncul di kolom kelulusan jika ada tes minat dan bakat, maka admin dari PDB Online bisa mengumumkan bahwa siswa tersebut lulus. Oke, coba ya kita buka akun tadi, kita masuk siswa, kemudian kita masukkan kembali login. Nah, masing-masing siswa bisa langsung mengecek apakah lulus atau tidak. Apakah lulus atau tidak dia menjadi calon peserta didik pada sekolah tersebut. Oke, coba kita sedikit berikan umuman ya. Oke, ini Andi Desade, coba kita cawang lulus. Oke, jika lulus maka akan muncul notifikasi selamat Andi Desade lulus dari seleksi sebagai calon peserta didik baru di MI Nurul Huda sebagainya. Silahkan cetak bukti lulus. Nah, ini merupakan bukti kelulusan dari siswa yang telah mendaftar, kemudian tes minat dan bakat. Oke, seperti ini ya, lulus. Oke, seperti itu ya. Nantinya bisa diedit, bisa disesuaikan info-info ini, bisa disesuaikan dengan tanda tangan, kapan. Nah, bisa disesuaikan semuanya. Kemudian yang terpenting adalah ini. Oke, sebentar, kita masuk ke ekspor data. Nah, ini yang terpenting. Ini sangat-sangat dibutuhkan oleh operator data. Jadi setiap siswa yang sudah mendaftar, maka datanya bisa diekspor ke Excel. Jadi tidak perlu lagi repot-repot operator data mengedit satu persatu atau mengentry satu persatu berkas yang sudah masuk, karena pada aplikasi ini sudah bisa mengekspor data mulai dari NISN, NIK, nama, jenis kelamin, dan sebagainya, bisa diedit, bisa diekspor pada aplikasi ini. Seperti itu ya. Kemudian di menu pengaturan ada nama, alamat dan sebagainya dari sekolah tersebut. Nanti silahkan diedit ya. Kami tidak bisa menampilkan lama-lama, nanti kena banned oleh YouTube, seperti itu. Bisa juga nanti diganti password lama, kemudian diganti dengan yang baru, seperti itu. Oke, teman-teman, aplikasi ini sudah banyak sekali yang menggunakan, hampir kurang lebih ada 100 sekolah atau madrasah yang sudah menggunakan aplikasi ini dan sudah berhasil dari tahun ke tahun menggunakan aplikasi ini. Nah, bagi teman-teman yang membutuhkan aplikasi ini, silahkan unduh di deskripsi bawah, seperti itu. Jika ada bantuan mengenai aplikasi ini, nah silahkan komentar di video ini. Nah, silahkan tinggalkan komentar, nanti akan kami balas, seperti itu. Oke, teman-teman, demikian tutorial dari kami mengenai aplikasi PPDB Online ya. Tentunya sebentar lagi kita akan berkecimpung atau disibukkan dengan penerimaan peserta didik baru. Nah, aplikasi online inilah salah satu solusinya teman-teman, agar tidak lagi mengentry tes satu persatu, seleksi satu persatu. Nah, dan juga dengan aplikasi PPDB Online ini, sekolah atau madrasah teman-teman terlihat lebih inovatif dan keren. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa like, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya agar yang lain juga bisa terbantu menerima informasi ini. Terima kasih. Assalamualaikum.